Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan melindungi kita semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Hingga di hari yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan, yaitu kenikmatan berjumpa dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di bulan Ramadan tahun ini hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dan bebaskan dari siksaan api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan kita semua termasuk di antara hamba-hambanya yang mendapatkan predikat ketakwaan di bulan suci Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala kesalahan dan kekhilafan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh umatnya, seluruh hambanya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, persiapkanlah perbekalan. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang pandai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita mendengar kata-kata takwa, namun apakah kita sudah memahami ketakwaan dengan baik dan sudah merasa bahwa ketakwaan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menyadari hal tersebut? Karena jika kita belum memahami dengan baik tentang ketakwaan, dan kita belum merasa bahwa yang namanya ketakwaan adalah perkara penting dalam hidup kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi orang yang sengsara hidupnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya, dari sejak yang pertama sampai yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada seluruh hambanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebab yang akan menjadikan manusia
bisa mendapatkan hidup bahagia di dunia saat ini dan juga di akhirat. Hal itu karena barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya furqan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya furqan. Apa itu furqan? Furqan ialah petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mengarahkan dan memberitahukan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mana jalan hidup yang diridhoi oleh Allah. Jalan hidup yang akan mengantarkan seseorang kepada hidup yang bahagia. Sehingga orang yang bertakwa akan memilih dan meniti jalan tersebut. Dan dengan furqan itu juga, orang yang bertakwa kepada Allah akan tahu mana jalan hidup yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan menjauhkan dirinya dari jalan tersebut. Walaupun hawa nafsu menginginkan jalan itu, karena dia tahu dan paham bahwa jalan hidup yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan hidup yang akan berdampak kepada kesengsaraan di dalam hidup, walaupun terlihat indah, walaupun terlihat menyenangkan, namun jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan berakibat kepada kesengsaraan di dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keistimewaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat tersebut artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman. Artinya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah sajalah yang mampu melaksanakan perintah ketakwaan ini. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah akan sulit baginya untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orang yang merasa dirinya beriman, menganggap dirinya beriman, hendaklah ia memperhatikan ayat berikut ini dan berusaha untuk mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing kita untuk meniti jalan hidup yang diridhoi oleh Allah, dan kita pun akan merasakan hidup yang baik, hidup yang bahagia, hidup yang tentram. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selain akan mendapatkan furqan dari Allah Subhanahu wa taala, ia juga akan mendapatkan jaminan kecukupan hidup dari Allah Subhanahu wa taala
Rob semesta alam, pemilik semua yang ada di langit dan di bumi, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jaminan kecukupan di dalam hidupnya. Dan ini adalah kepastian yang tidak bisa diragukan. Kepastian yang harus kita yakini dengan penuh keyakinan kita. Dan di antara bentuk jaminan kecukupan hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang, kepada hamba-hambanya yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa akan memberikan solusi, jalan keluar di setiap permasalahan yang dihadapi. Sehingga orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak akan pernah merasa berat di dalam menghadapi permasalahan apapun. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merasa susah ketika dirinya dihadapi oleh suatu permasalahan. Karena orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan Allah berikan jalan keluar, solusi di setiap permasalahan yang ia hadapi. Kemudian di antara bentuk jaminan kecukupan hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala juga berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, dari sebab yang tidak dia duga-duga. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah Ar-Razzaq. Allah adalah zat yang maha pemberi rizki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau rizki itu bisa datang dari jalur yang tidak diduga-duga, maka apalagi dari jalur yang diusahakan. Tentu rizki tersebut akan datang jauh lebih besar. Kalau rizki itu datang dari sebab yang tidak dikira-kira, tidak disangka-sangka, dari sebab yang tidak ia kira itu bisa datang, maka lebih-lebih lagi dari sebab yang dia usahakan. Sehingga orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak akan sengsara hidupnya. Kemudian yang berikutnya, di antara keistimewaan yang akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah tempat yang mulia, tempat yang tinggi kelak di sisi Allah pada kehidupan akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan baginya solusi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Setelah mendengar dan mengingat kembali tentang keutamaan ketakwaan kepada Allah, dan masih banyak lagi keutamaan dan keistimewaan dari ketakwaan, maka kita pun semakin merasa bahwa ketakwaan kepada Allah
adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Sehingga orang yang beriman kepada Allah, dia akan terus menjaga ketakwaannya kepada Allah dan akan terus berusaha meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa di bulan saat ini yang kita berada di dalamnya adalah bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di bulan suci ini, mendidik kita agar menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berusaha memaksimalkan waktu kita, kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini untuk benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apakah bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir bagi kita. Kita tidak tahu apakah di tahun yang akan datang kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan lagi. Kita tidak tahu kapan usia yang kita miliki ini akan berakhir. Oleh karena itu, mumpung kita masih mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, marilah kita bersungguh-sungguh, berusaha dengan kuat, mengerahkan kemampuan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri kita untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang disebut dengan ketakwaan itu? Apa makna sebenarnya dari ketakwaan? Kita ingin sekali menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, namun bagaimana caranya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat takwa ialah kita menjadikan sesuatu yang dapat melindungi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan sesuatu sebagai pelindung dan benteng diri kita dari azab dan hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita pahami bahwa sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai pelindung diri kita dari azab Allah hanyalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Maka bisa kita pahami bahwa bertakwa kepada Allah adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan itulah sesuatu yang akan menjadi pelindung diri kita dari hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa dengan mudah menjalankan ketakwaan kepada Allah, maka hendaklah kita senantiasa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hendaklah kita cermat di dalam bertindak, dan hendaklah kita berpikir terlebih dahulu, apakah suatu perbuatan itu akan mendatangkan ridhonya Allah? Jika iya, maka kita laksanakan. Namun jika tidak, walaupun
hawa nafsu dan keinginan diri sangat menginginkan untuk melakukannya, maka kita akan menjauhkan diri kita dari hal tersebut. Jika suatu amalan tidak mendatangkan ridhonya Allah, justru malah akan mendatangkan murkanya Allah. Karena kita berpikir terlebih dahulu sebelum melakukannya, maka kita akan menjauhkan perbuatan tersebut sekalipun diri kita, hawa nafsu kita sangat menginginkannya. Kita pasti bisa menjauhkan diri kita karena kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena kita tahu betapa istimewanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena kita tahu betapa indahnya balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar kita bisa mengetahui mana perbuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dan mana perbuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka, tentunya dengan ilmu. Maka sudah seharusnya bagi seorang mukmin yang menyadari bahwa pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu belajar dan memperdalam ilmu agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berhati-hatinya kita di dalam menjalani hidup ini. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya agar kita bisa senantiasa berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh sahabat yang mulia, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu tentang hakikat ketakwaan. Maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda perbuat jika Anda sedang berjalan di tempat yang banyak durinya?" Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun langsung menjawab, "Tentu aku akan berhati-hati di dalam setiap langkahku. Aku akan hati-hati di dalam melangkahkan kakiku. Aku akan cermat menempatkan kakiku di tempat yang aman, agar aku bisa terhindar dari menginjak duri, sehingga aku pun selamat dari rasa sakitnya tertusuk duri." Kemudian Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pun berkata, "Maka seperti itu pula lah hakikat ketakwaan kepada Allah. Selalu berhati-hati di dalam menjalani kehidupan dunia ini agar terhindar dari maksiat, agar terhindar dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari maksiat, dari pelanggaran syariat Allah yang akan membinasakan pelakunya, yang akan menjadikan pelakunya sengsara. Dan dengan berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, maka seseorang akan senantiasa berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu hal ini tidaklah mudah. Oleh karenanya butuh usaha dan perjuangan. Terlebih lagi bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mendengarkan musik. Orang yang sudah terbiasa mendengarkan musik
akan sulit di awalnya untuk meninggalkan musik. Maka dia pun berusaha berjuang untuk meninggalkan musik, menjauhkan dirinya dari musik-musik. Akan berat awalnya. Bahkan ia pun butuh untuk memaksa dirinya agar menjauhkan musik. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, segala sesuatu yang dipaksakan terus-menerus, lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Hendaklah orang yang terbiasa melakukan pelanggaran bertanya kepada dirinya, mau sampai kapan ia berbuat dan bertindak perkara amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus sampai ajal datang? Apakah harus sampai sakaratul maut menjemput baru seseorang sadar ia harus meninggalkan perbuatan maksiat? Kalau seperti itu, maka taubatnya tidak akan bermanfaat. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Infitar ayat 13 dan 14. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yang artinya ini harus kita ingat ayat ini agar kita bisa terus berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, agar kita berusaha untuk terus menghindari diri kita dari perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan diri kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu berusaha untuk taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, al-abrar, benar-benar berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Benar-benar akan menempati surga yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan orang-orang yang durhaka kepada Allah, menganggap enteng maksiat kepada Allah, menganggap remeh pelanggaran terhadap syariat Allah, lebih memilih hawa nafsunya daripada bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah benar-benar berada di dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Ini adalah berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Dan berita ini adalah berita yang harus kita yakini tanpa keraguan sedikit pun. Karena semua berita yang datang dari Allah adalah berita yang hak, berita yang benar, berita yang pasti terjadi. Berita yang pasti terjadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang sangat indah sekali, yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai renungan di dalam kehidupan kita. Perkataan dari seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, sesungguhnya di kehidupan dunia ini ada surga. Sesungguhnya di kehidupan dunia ini ada surga. Barang siapa orang yang tidak memasuki, yang tidak bisa memasuki surga yang ada di dalam dunia ini, maka dia tidak akan mampu dan tidak akan bisa memasuki surga yang ada di kehidupan akhirat nanti. Apa yang dimaksud dengan surga di kehidupan dunia? Yang dimaksud dengan surga yang ada di kehidupan dunia ini adalah kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasa, yang diperoleh dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang-orang yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa merasakan betapa indahnya, betapa nikmatnya bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah surga di kehidupan dunia ini. Siapa yang tidak bisa memasuki surga di kehidupan dunia ini, maka dia tidak akan bisa memasuki surga yang ada di kehidupan akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongannya agar kita mampu untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Dan kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik, lebih bertakwa, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan suci Ramadan yang telah lalu. Hadza ma astati'u an aqula lakum. Ini yang mungkin bisa Ustaz sampaikan. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya hanya dari Allah dan Rasul-Nya. Dan yang salah murni datangnya dari saya pribadi. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan kekhilafan tersebut. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.